Shalom. Bisa lambaikan tangan, shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada saat ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. 1 minggu Tuhan memelihara kami. Dan kami ada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Setiap hari kami lewatin bersama Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, memelihara kami. Bahkan Roh Kudus selalu menolong kami. Tuhan, saat ini kami datang ada di dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, bahkan diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Karena itu kami berdoa, biarlah korban syukur kami bawa saat ini di hadapan Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Sucikan dan tahirkan kami dari setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Biar darah Yesus menyucikan, menguduskan kami ya Bapa. Sehingga ibadah kami tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari naikkan pujian ini kembali, katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sambil mengangkat tangan katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Jemaat saja katakan segala pujian syukur. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
bersama-sama katakan pada Tuhan segala pujian. Oh Yesusku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari ambil beberapa saat buat berdoa. Ya rata sandaya rana manakura ya tasik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kebesaran hanya bagi-Mu. Kami datang sujud menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Biarlah semua ciptaan-Mu menyembah Engkau. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama katakan segala pujian syukur. Oh Yesusku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Glory bagi-Mu, kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Allah yang besar, Allah yang tak berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Allah yang selalu memberkati, mengasihi, mencintai kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Hari-hari ini, biar mulut kami, hati kami terus memuji Engkau. Sebab Engkau saja yang layak dipuji, yang layak disembah. Cuma Engkau Tuhan saja, penolong kami, Bapa yang setia, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Yuk semua tepuk tangan sama-sama. Semua. Biarlah kita memuji Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Sebab Dia sungguh baik dan sangat baik. Glory bagi Tuhan. Siap semua, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan Dia mati bagiku, ya. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kena. Yuk angkat tangan bersama-sama, katakan Dia sungguh baik. Yuk. Dia sungguh baik. Say. Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. Say, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you, you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Lagi katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you, you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Once more, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
bagi Yesus, dia baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Mari jemaat saja katakan, jemaat. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Mungkin saja ada yang baru mereka dengar, mungkin saja ada yang baru mereka mengerti. Roh Kudus-Mu membimbing mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu. Urapi juga lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ya, salam semua. Saya izin buka masker ya. Karena kalau masih pakai masker komunikasinya jadi kurang. Kan nggak tahu saya lagi ngapain kan? Tuh lagi saya lagi begitu-begitu monyong-monyong nggak tahu ya kan? Ya. Iya. Terima kasih Pak Gembala ya atas undangannya. Pada hari ini tema khotbah kita adalah penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Nats dalam khotbah kali ini akan saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini merupakan patokan kita dalam menyembah. Saya mau merefleksi ulang kegiatan kita dalam penyembahan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya, mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya. Perkenalkan, saya Fadila Mulya, biasa dipanggil Bang Fadil. Mau tua muda, encang-encing, nyak babe, kakek, nenek, om, tante, semua manggilnya Bang Fadil. Saya, jemaat-jemaat saya juga manggil saya Bang Fadil. Ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin dari kecil saya dipanggilnya Bang Fadil, Bang Fadil, Bang Fadil gitu ya. Jadi sampai sekarang saya dipanggilnya Bang Fadil. Bukan berarti mau dituakan, tapi panggilan akrab. Kalau udah manggil Bang Fadil, wah udah akrab nih, udah kenal dekat ya. Kalau masih Pak Pendeta, Pak Fadil, oh masih belum akrab ya. Oke, itu saja perkenalan, biasa dipanggil Bang Fadil, ingat ya. Bang Fadil, jangan yang lain ya. Oke, baik, ini merupakan tema yang khusus bagi saya untuk saya sampaikan karena menurut pengalaman pribadi saya. Sewaktu saya di pesantren, ya, karena saya adalah ex-muslim, ya. Sewaktu saya di pesantren melakukan penyembahan berbeda dengan ketika saya masuk ke dalam ajaran kekristenan. Gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir kok kekristenan ini penyembahannya ini ya simple. Tapi punya ciri khas, yaitu apa? Keintiman sama Tuhan. Ya, keintiman sama Tuhan. Nah, karena itu di sini ada patokan-patokan yang saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 24 ini. Bagaimana menjadi penyembah yang berkenan di mata Tuhan? Yang pertama itu dilakukan oleh orang yang benar sesuai dengan nats kita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23. Dan juga dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan nats kita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24. Nah, baru kita breakdown ya bagaimana menjadi orang benar, karena syarat pertama adalah dilakukan oleh orang benar. Begitu ya.
Sesuai dengan nats kita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23, yaitu tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, orang yang benar maksudnya gimana sih? Karena dilakukan oleh orang yang benar. Nah, selama ini kita udah jadi orang benar belum ya? Apakah benar di mata Tuhan sama benar di mata manusia? Itu kan permasalahannya. Karena setiap kita penyembahan itu kadang punya tolak ukur. Kalau kita nggak seperti WL itu, suaranya bagus begitu, tertata rapi, kayaknya saya belum merasa saya penyembahan. Ada tolak ukur. Kalau saya belum berkhotbah seperti pendeta itu, sepertinya saya belum intim sama Tuhan. Terus jemaat yang satu, kayaknya kalau saya belum bisa nangis kayak jemaat sebelah saya sepertinya belum penyembahan. Gitu ya. Ada tolak ukur. Nah, ketika ada tolak ukur di hati saudara dan pikiran saudara, maka itu belum penyembahan. Karena apa? Penyembahan itu nggak punya tolak ukur. Ketika saudara menyembah dalam roh tadi, atau ketika saudara orang yang benar, Roh Kudus menjamah saudara, maka ya diterima masing-masing anak Tuhan pun beda. Setiap jemaat beda. Contoh, lagi musiknya mungkin ngebeat gitu ya, memuji Tuhan. Lalu kok tiba-tiba yang sini bisa nangis, yang sini bisa bahagia senyum-senyum sendiri, yang di belakang diem-diem aja. Nah, ini urapan Tuhan beda-beda di masing anak-anak Tuhan ini. Enggak mesti harus disamakan, ketika yang satu ketawa, yang lain ngelirik, celek-celek. Yang depan ketawa, ketawa. Yang depan diem semua. Yang depan tiba-tiba duduk berlutut semua. Nah, itu enggak begitu penyembahan. Ya. Roh Kudus menjamah kita itu masing-masing beda. Tergantung dari situasi perperangan saudara saat itu. Karena orang masuk ke gereja itu jelas punya masalah dan tempat orang berdosa. Jangan pernah berpikir gereja itu tempat orang suci. Ya, tempat orang suci, enggak. Kalau tempat orang suci di gereja, ya di luar gimana itu? Ya, maka justru ada gereja lah orang-orang yang bermasalah, maka kita maintains jadi benar. Jangan pernah menganggap satu sama lain dosanya berbeda. Ya, dijauhi karena dosanya berbeda. Merasa paling benar karena dosa satu sama lain berbeda. Wah, kita cuman gosip, dia tuh ngembat suami orang. Ya, selingkuh. Kita mah cuman nyebarin hoax doang, grup WA. Ya, dia dong, tahu nggak? Punya rumah gede, mobil banyak, korupsi. Kita beda level dosanya. Enggak, di mata Tuhan semua dosa sama, saudara. Ya. Jadi dilakukan oleh orang yang benar. Nah, siapakah penyembah yang benar tersebut? Penyembah yang benar itu adalah orang yang benar yang percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu bukan sebuah bilangan ya. Satu gitu ya. Esa itu adalah keberadaan. Yang dimana kita nggak bisa menghitung jumlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ini adalah keberadaan, bukan keberapaan. Ya, itu yang harus diketahui oleh saudara. Jadi kalau misalkan kita meyakini Tuhan kita 3, kata siapa? Tuhan kita Esa. Esa itu tidak terbatas. Contohnya begini, saya berubah menjadi handphone. Handphonenya ada, sayanya hilang, saya terbatas. Tapi saya berubah menjadi handphonenya ada, sayanya tetap ada. Nah, itu tidak terbatas. Nah, begitulah Tuhan. Tidak terbatas, namanya Esa. Ketika saudara sudah connect sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, dan ketika saudara sudah berpusat sama Tuhan, maka jangan berpusat sama yang lain. Itu yang namanya keintiman yang benar-benar sejati sama Tuhan. Ke gereja? Enggak gereja online gampang. Ntar aja, habis kumpul-kumpul sama teman. Memudahkan, ya. Hatinya udah terpaut sama yang lain. Tuhan dinomor-duakan. Nah, itu saudara tidak menomorsatukan Tuhan. Kalau jatahnya gereja, ya gereja. Ya. Tuhan itu kan pecemburu ya. Gimana perasaannya, ya. Kalau, mohon maaf, Ibu, siapa namanya Bu?
Kartini. Ibu Kartini punya anak. Anak ibu, ya, ibu kan sanggup menafkahi anak ibu. Mau makan sehari 7 kali juga ibu bisa bayarin. Tiba-tiba selama seminggu ke depan, anak ibu minta makan, saya kalau nyebutin nama di sini, mohon maaf kalau ada kesamaan, saya asal nyebut aja gitu ya. Minta makan tiba-tiba sama Pak Albert. Selama 7 hari berturut-turut nggak pernah minta makan sama Ibu Kartini. Perasaan ibu gimana? Sedih, kecewa. Jadi kita nggak perlu ngukur gimana perasaan Tuhan. Kita ngukur aja perasaan manusia. Kalau manusia begitu, gimana Tuhan? Kita anak Tuhan nih. Minta semuanya sama Tuhan, ya udah sama Tuhan, nggak boleh yang lain. Ada orang ke gereja jalan, pesugihan jalan ada juga. Ya. Penglaris dan sebagainya ada juga, ya. Apa disebut itu orang Kristen? Ya KTP-nya Kristen. Ya. Karena saya kan ketika masuk ke ajaran kekristenan, saya dipanggil murtadin. Nah, dipanggil murtadin itu saya nggak marah karena saya anak santri. Karena murtadin itu saya tahu artinya. Murtadin itu terbagi dari 2 suku kata, murtad dan din. Murtad artinya keluar atau meninggalkan, din artinya agama, diambil dari suku kata innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Nah, ketika saya dibilang murtadin, sudah tepat artinya karena saya keluar dari agama. Ya, arti murtadin yang sesungguhnya itu, keluar atau meninggalkan agama. Lalu kenapa Bang Fadil ikut masuk Kristen? Enggak, ya. Saya mah taunya Isa Al-Masih Yesus Kristus juru selamat, udah itu titik. Ya. Enggak tahu kalau dia itu turun ke dunia bawa agama, karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Alkitab yang menerangkan Yesus Kristus datang ke dunia bawa agama. Ya. Jadi dia turun ngapain? Ya dia juru selamat. Karena saya mau selamatlah saya ikut Yesus Kristus. Ya. Jadi saya masuk Kristen ya karena saya mau selamat, udah itu aja titik. Ya. Maka saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus aja. Karena sejatinya bisa intim sama Tuhan, mau manggil apa aja bebas. Ya. Nah, percaya kepada satu Allah saja, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus Juru Selamat. Yang memiliki pola hidup yang benar, tercermin lewat pola hidup kudus, hidup rukun dengan sesama, tidak ada unsur dendam, benci, juga permusuhan. Nah, yang pertama tadi kan kita bahas terus hubungan kita sama Tuhan. Ya. Namanya hablum minallah. Hubungan sama Tuhan. Nah, yang kedua ini orang benar tuh harus selaras antara hubungan dengan Tuhan dengan manusia. Jadi ada hablum minannas, hubungan sesama manusia harus selaras. Ya, di situ harus hidup rukun, hidup kudus, ya, rukun dengan sesama, tidak ada unsur dendam, benci juga permusuhan, Saudara. Kalau masih ada benci, permusuhan, udahlah, maafin. Kita nggak ada loh manusia yang nggak berbuat dosa. Maafin aja. Tidur nyenyak, ya nggak kepikiran dia terus. Kalau kepikiran terus sakit, Saudara. Mau makan keinget dia, mau tidur keinget dia, aduh, sakit. Ya, mendingan lepaskan pengampunan. Ya, saya kasih tahu akar dari segala penyakit adalah dosa. Nah, kalau kita kepahitan itu dosa. Ya, coba di dalam Alkitab ketika ada orang lumpuh, ya, lalu datangkan kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tanya, kaki yang mana yang sakit? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga dosamu jalan, Saudara. Ya, jalan. Jadi yang pertama adalah dilakukan oleh orang benar. Hubungan sama Tuhan harus bagus, hubungan sesama manusia harus bagus. Jadi apapun agamanya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya, kita harus jaga kerukunan. Ya. Jangan pernah menilai orang dari agamanya. Karena saya kasih tahu ya, orang yang ada nih, banyak orang yang mengaku beragama, tapi seperti tidak bertuhan, Saudara. Beneran. Sekalipun Kristen. Emang Saudara pikir yang lagi viral sekarang agamanya apa? Ya. Tapi Bang, kan dia bisa bertobat. Iya, buktikan dulu pertobatannya. Saya nggak menghakimi, tapi memang banyak orang yang berfokusnya kepada agama, tapi tidak mencerminkan kepribadian Yesus Kristusnya. Kan kita ini Injil terbuka. Ya.
Kalau misalkan ngelihat orang butuh makan, misalkan butuh bantuan, kita tolong, apapun agamanya, sukunya, rasnya, apapun kita tolong. Di kantor, apapun jabatannya, ketika dia kompeten, maka kalau mau naik pangkat nggak usah lihat sukunya, agamanya, jangan berpikir nggak seiman, mendingan nggak usah. Kalau dia kompeten buat apa? Ditahan-tahan, ya kan? Nah, di sini kita harus jaga betul hubungan sama Tuhan dan hubungan sama manusia. Itu baru kita bisa dikategorikan menjadi penyembah yang benar. Kenapa kita bahasnya kok sampai segitunya? Karena di akhir slide kita akan tahu penyembahan itu sebenarnya bukan hanya di ruang gereja, tapi dimanapun kalian berada itu adalah penyembahan kalian. Nah, yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan nats kita di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24. Yaitu Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu adalah cara yang kedua dengan cara yang benar. Nah, dengan cara yang benar ini saya akan bagi 3 poin. Poin pertama adalah menyembah dalam roh. Karena di dalam ayat 24 itu dikatakan roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh. Bukan dalam semangat Roh Kudus, sekali lagi ya. Bang, kok bukan dalam semangat Roh Kudus? Iya, bukan. Tapi roh kita. Coba perhatikan baik-baik di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24, buka Alkitab saudara. Di situ ada R kecil pada Alkitab. Dan juga ada R besar dalam ayat itu. Nah, R besar itu ditujukan kepada roh Tuhan. R kecil ditujukan pada roh kita. Jadi yang menyembah itu adalah roh kita kepada Tuhan. Ya. Jadi penyembahannya dalam rohnya itu maksudnya adalah roh kita yang menyembah. Bukan dalam semangat Roh Kudus. Roh Kudus mah selalu semangat mendampingi kita, ya, menyemangati kita, memberikan hikmat dan lain sebagainya. Tapi kita kan belum tentu. Nah, karena itulah roh kita harus dihidupkan agar bisa connect dengan roh Tuhan. Ya kan? Agar bisa connect dengan roh Tuhan. Nah, bukan hanya dalam bukan dalam kondisi roh juga yang connect, tetapi dalam apa? Sikap kita. Ya. Tepuk tangan boleh nggak bang? Boleh, tapi itu bukan patokan. Ya. Lalu berteriak-teriak boleh nggak bang? Boleh, tapi itu juga bukan patokan. Ya. Menangis gimana bang? Boleh juga, tapi itu bukan patokan. Ya. Lalu bagaimana bang kalau saya itu menyembahnya dengan penuh emosi? Ya, yang meletup-letup, ya boleh aja, tapi itu juga bukan patokan. Nah, patokan yang sesungguhnya adalah menyembah dengan roh manusia dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, karena terkoneksi roh kita dengan Roh Kudus, maka apapun yang terjadi dalam diri kita orang itu nggak tahu. Ya, mau dia menangis tiba-tiba, dia mau tertawa tiba-tiba, dia mau teriak-teriak tiba-tiba, ya bisa aja dia teriak-teriak, Tuhan aku berdosa Tuhan. Siapa ini belum altar kor tapi udah teriak-teriak aku berdosa. Ya di jamaah Tuhan, beda-beda, ya. Nah itu yang pertama, poin pertama adalah menyembah dalam roh. Yang poin kedua adalah menyembah dalam kebenaran, ya. Nah, menyembah dalam sikap yang benar dengan hormat, sopan dan penuh hikmat dalam suasana rohani. Ya, dengan motivasi yang benar bukan untuk kita, melainkan untuk Allah, menyenangkannya dan memuliakannya. Saudara, di dalam kekristenan itu saya kasih tahu enak sekali. Benar-benar enak. Menyembah dalam sikap yang benar dengan hormat, ya, tetapi itu tidak ada patokannya sikapnya bagaimana. Saudara, dulu saya tuh nggak bisa masuk ke ruang ibadah pakai sepatu. Ada batas suci di depan. Ya. Saudara mau ke sini, ya. Ini yang di sini mungkin nggak ada, tapi kalaupun mandi nggak ada masalah. Saya dulu harus wudhu. Saya tidak menjustifikasi agama saya yang lama ini, kesaksian pribadi boleh toh, ya kan? Kan saya yang merasakan, begitu, kecuali saya tidak pernah merasakan, begitu baru saya mengada-ngada, gitu kan. Tetapi biarkan
Kekristenan ini mengalir dengan begitu indah kalau kita menikmati. Jangan terpaksa. Ketika saudara merasa ke gereja itu terpaksa karena harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, maka saudara sudah terikat. Nah, agama tuh begitu, mengikat. Karena agama itu berasal dari kata Sansekerta. Diambil dari kata itu. A artinya tidak, gama artinya kacau. Agama dibuat agar manusia itu hidupnya enggak kacau, makanya diatur. Ibadahnya, akidahnya, syariahnya, dan lain sebagainya. Dari bawah ke atas. Nah, kalau saudara masih terikat, saudara itu ya masih dalam agamawi. Ya, sejatinya orang Kristen itu enggak agamawi. Ya, dia enggak agamawi. Dia itu adalah cerminan Yesus itu sendiri. Bang, dia kan Tuhan, kita manusia, enggak mungkin lah bisa sama kayak Tuhan Yesus. Bagaimana sih Bang Fadil nih? Ada peribahasa begini, serupa tapi tak sama. Kita bisa serupa dengan Yesus, tapi sama nggak mungkin karena dia Tuhan. Tapi bisa dong sama, karena Tuhan Yesus mencontohkan itu semasa hidup, masa kita nggak bisa lakuin. Karena Tuhan Yesus tahu tolak ukur kita. Ya, saya kasih tahu jangan sampai dibolak-balik oleh iblis, karena iblis sukanya tuh bolak-balik. Saya katakan ya, masuk neraka gampang nggak? Ayo, masuk neraka gampang nggak? Masuk sorga susah nggak? Nah kan, sekarang mindsetnya harus dirubah. Masuk neraka susah, masuk sorga gampang. Ayo bilang, masuk sorga masuk neraka Dari mana mindset begitu? Pertama, judi bisa masuk neraka. Judi itu pakai duit nggak? Pakai duit. Ya. Bisa bikin sengsara orang nggak? Bisa. Bisa bikin berantem nggak? Bisa. Ya, narkoba, apalagi, ya, korupsi dan lain sebagainya. Ya, ke tempat dugem, masuk bayar, beli minuman bayar. Aduh mahal, kok bisa-bisanya dibilang masuk neraka gampang. Masuk surga, baca Alkitab bayar nggak? Ke gereja gratis apa enggak? Ya, bantu orang nolong nyebrang misalkan, bayar enggak? Kok bisa-bisanya dibilang masuk surga susah, saudara? Rubah yuk mindsetnya. Masuk surga tuh gampang banget. Masuk neraka yang susah. Cuman masalahnya iblis itu enggak tinggal diam, saudara. Dia membolak-balikan pikiran kita. Ya, membolak-balikan pikiran kita. Jadi kita seakan-akan yang gampang terlihat susah, yang susah terlihat gampang. Ya, oke, baik. Nah, dengan motivasi yang benar bukan untuk kita, melainkan untuk Allah, menyenangkannya dan memuliakannya. Ketika saudara memberikan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya, ingat, ya, tidak ada motivasi di situ. Itu hak Tuhan, kasih aja. Nggak usah bilang Tuhan, aku kasih ini segini ya. Kembalikan 100 kali lipat. Dia nggak mau 10, pokoknya 100 kali lipat. Tahu nggak? Saudara kalau ngomong begitu, saudara tuh sedang membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tadinya mau kasih Anda mungkin 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, tapi saudara udah bilang 100 kali lipat. Ah, ya udah. Apa yang kau imani jadi. Coba kalau tulus aja. Ya. Engkau nggak bakalan membatasi kuasa Tuhan, ya pasti akan dilimpahkan berkat tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita nggak bisa ngelola, harta juga akan menjadi ya pengantar kita ke neraka, bahaya gitu ya. Kita belum siap untuk mengelola kapasitas uang yang banyak, maka Tuhan juga akan mengerti. Oh kapasitas dia segitu, ya sudah dikasihnya segitu. Jangan pernah iri satu sama lain karena berkat yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan melihat kapasitas satu sama lain, saudara. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah Yesus Kristus kiblat yang sejati. Tidak ada lagi kiblat, Tuhan Yesuslah kiblat kita. Karena Allah adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Bahkan tidak dibatasi menghadap arah kiblat tertentu saja. Nah, kalau saya dulu dibatasi arah penjuru. Ya. Kalau sekarang mau timur, utara, barat, selatan, terserah.
Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mau telentang, mau tengkurap juga terserah. Ya, Tuhan ada di segala penjuru. Sekalipun saudara saat ini beribadah di detik yang sama, di tempat lain beribadah di detik yang sama, maka Tuhan hadir di situ saudara. Kan Tuhan itu esa saya bilang. Jangan pernah berpikir Tuhan itu cuma 3. Lah kalau cuma 3, ini aja udah lebih dari 3 nih. Kalau menyembah Tuhan kan hubungannya apa tuh? Kalau penyembah Tuhan konsepnya adalah menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Nah kalau 3, Tuhannya 3. Nah kalau ini lebih dari 3, Tuhan hadir di orang yang mana? Kalau cuma 3. Tapi karena keesaan Tuhan itu tidak terbatas, maka Tuhan hadir di setiap hati orang percaya ketika menyembah. Karena konsep penyembahan itu ketika saudara menyembah Tuhan, maka Tuhan yang mendengar. Sebaliknya ketika firman Tuhan ya dibawakan oleh hamba Tuhan, itu seakan Tuhan yang berbicara, saudara yang mendengarkan. Begitu konsepnya. Nah, ketika kita bicara tentang ibadah, lantas apa yang terlintas? Ya, haruskah menggunakan bahasa tertentu? Kapan waktunya dan bagaimana ritualnya? Nah, ini yang biasanya kita cari tahu, gitu ya. Harus menggunakan bahasa apa ya? Saudara, ketika ada pertanyaan harus menggunakan bahasa apa? Dulu saya bisa berkata-kata gitu ya, langsung pokoknya harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, maka tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau sekarang pakai bahasa apapun bisa. Ya, pakai bahasa apapun bisa karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas pengetahuannya dan lain sebagainya, Dia Maha tahu dan Maha luar biasa. Sekalipun saudara banyak pergumulan, saudara nggak bisa berkata-kata, saudara hanya diam di dalam hati, menggumulkan semua permasalahan saudara, Tuhan pun tahu isi hati saudara. Dan sekalipun saudara itu nggak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa memendam lagi, saudara hanya bisa menangis, terseduh-seduh dengan pergumulan saudara, saya kasih tahu, Tuhan pun tahu bahasa tetesan air mata saudara. Makanya enak jadi orang Kristen. Ya, enak sekali. Tuhannya pengertian. Beneran, pengertian sekali. Kalaupun saya berdoa dengan bahasa saya, karena saya orang Betawi gitu ya. Babe aye di sorge, ampunin aye ye, aye banyak dosa be, please ampunin be. Kira-kira diterima nggak? Karena Tuhan tahu segala bahasa. Tinggal Tuhan jawab aja, ye tong sini gua ampunin lo, gitu kan. Ya, jadi luar biasa saya mendapatkan kasih Tuhan yang begitu istimewa gitu. Dalam beribadah aja saya sangat bersyukur begitu ya. Nah, dulu nggak bisa saya begitu. Ya, dan orang Kristen nggak boleh eksklusif. Jangan anti dengan bahasa Arab juga, karena bagaimana orang Kristen yang di Arab, Timur Tengah, mereka kan juga pakai bahasa Arab, Alkitabnya juga bahasa Arab. Jangan anti juga. Dikit-dikit kalau ada orang ngomong Arab, misalkan saya berdoa di sini, abanalladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard hubzana kafa fana'atina al-yaum waghfir lana dzunubana kama naghfir nahnu aidan lil mudnibina ilaina wala tudkhilna fi tajribah lakin nazina minasiril li anna lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad. Amin. Kira-kira saudara tahu nggak itu doa apa? Itu doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Ya. Doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Terus saudara anti, padahal sama-sama ayat Alkitab begitu loh. Ya. Jadi menurut saya, kita sebagai orang Kristen jangan juga eksklusif. Ketika ada kata-kata teman kita, alhamdulillah, kita langsung panik. Nggak boleh. Alhamdulillah itu kata-kata, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita bilang kalau dapat berkat puji Tuhan, bedanya apa? Sama. Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu. Salam, salam sejahtera. Bedanya apa? Assalamualaikum, gak mau jawab. Padahal kita
ya harus hidup dalam kerukunan beragama. Ada orang Islam ya yang bertanya menyapa kita, "Assalamualaikum Pak Pendeta." Nggak mau jawab. Tinggal jawab, "Waalaikumsalam Pak Haji." Gitu. Simple. Hubungan semakin baik, ada keeratan, ya. Kerukunan terjaga. Indonesia menjadi ya bahagia, sejahtera, sukacita, penuh kedamaian. Udah itu aja titik. Orang Kristen tuh harus begitu, jangan eksklusif. Kalau eksklusif terus, aduh, kapan kita menjadi figur Tuhan Yesus kepada mereka? Bang, saya belum berani bang untuk menginjili mereka. Ya nggak usah repot-repot. Udah cerminin aja Tuhan Yesus dalam diri Anda, udah Anda menjadi Injil terbuka. Titik. Kelar udah, ya. Lalu bagaimana bang? Kapan waktunya ibadah? Dulu saya ada waktunya. Dari hari itu biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Ya. Kalau sekarang, ya, kapan bang waktunya? Yang terlihat tuh cuman hari Minggu. Nah saya kasih tahu ya, ibadah hari Minggu itu sebenarnya adalah seremoni berkumpulnya anak-anak Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Udah, selepas itu nggak ada lagi, cuman seremoni aja. Lalu ibadah yang benar orang Kristen itu gimana? Ibadah yang benar orang Kristen adalah ketika engkau keluar dari pintu gereja, nah itu ibadahmu. Di mana engkau hidup di keluarga, bagaimana engkau ada di lingkunganmu, bagaimana engkau ada di tempat kerjamu, bagaimana engkau ada di sekolahmu, kampusmu dan lain sebagainya. Disitulah ibadahmu. Senyummu ibadah, ya, perkataanmu ibadah, ya, langkahmu ibadah. Orang Kristen tuh ibadah setiap saat. Enggak hanya, dulu saya berpikir cuma 5 kali gitu kan, lebih banyak. Kristen cuma seminggu sekali. Ya, ternyata jadi Kristen itu ibadahnya setiap saat. Ya, berpikir selalu positif itu adalah ibadah. Jadi itu ibadah orang Kristen yang sesungguhnya. Keluar dari sini, ya, langsung buka mindset saudara. Ini ibadahku. Ada orang yang nggak bisa nyebrang, mau ibadah dulu gitu ya. Terus ada yang Pak belum makan 3 hari. Aduh, ibadah dulu kasih. Ya. Simple. Ya, ingat sekali lagi, masuk surga gampang. Jangan dibuat susah, ya. Lalu bagaimana bang ritualnya? Nah, ini yang harus harus dijawab gitu ya. Bagaimana ritualnya? Ritualnya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Di mana engkau menyenangkan hati Tuhan, itu ritual yang terbaik. Bang, tapi kan Tuhan senang begini. Ya lakukan. Udah tahu kok nggak mau dilakuin? Ya, minta berkat banyak dan sebagainya. Tapi nyenengin Tuhan gak pernah. Kayaknya itu seperti perampok saudara. Beneran. Jadi nerima berkatnya mau, tapi jalanin, ya, menyenangkan hati Tuhan gak mau, jalanin perintah Tuhan gak mau. Itu namanya ngerampok saudara. Ya, buktiin dulu. Ya, saya juga gitu punya anak. Mau sepeda. Ya, buktiin kamu jadi anak baik dulu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Ketika dilakuin, saya harus tepatin janji toh. Saya kasih. Ya, jadi saudara juga harus begitu mindsetnya. Harus ya menjalankan dulu ya apa perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tuh nggak ada berhenti-berhentinya berkatin saudara. Ya. Nah, apa modal dasar kita dalam beribadah bang? Modal dasar kita dalam beribadah adalah iman, pengharapan, dan kasih. Bang, itu bukannya modal hidup orang Kristen. Ya karena ibadahnya orang Kristen itu semasa kita hidup. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita udah nggak beribadah lagi. Ya, jadi iman, pengharapan, dan kasih saudara. Dari 3 definisi iman, pengharapan, dan kasih ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah yang terbesar karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kasih mengarahkan kita kepada Tuhan, sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri kita. Iman memberikan kita kesempurnaan akal budi, ya karena iman adalah kegiatan akal budi, begitu ya. Dan pengharapan menyempurnakan keinginan kita, ya karena harapan adalah keinginan ya, adalah kegiatan keinginan akan kehidupan kekal di sorga, atau dengan kata lain
kasih adalah tujuan akhir, namun iman dan pengharapan merupakan cara, saudara. Ya, jadi poinnya tuh dikasih. Ya, iman itu ya sebuah kegiatan akal budi. Nah, kita sebagai manusia yang ditaruh Tuhan cuma satu, akal budi. Jangan sampai kita nggak pakai. Dulu iman saya adalah bersaksi. Saya bersaksi bahwa bla bla bla. Dan saya bersaksi bahwa bla bla bla. Sekarang iman saya percaya. Lebih kuat mana bersaksi sama percaya? Kalau saya bersaksi pada saat ini, saya tuh saksinya saksi dusta, saudara. Karena saya nggak melihat. Tapi kalau saya percaya, saya benar-benar percaya ada Tuhan yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Saya percaya ada Tuhan yang mati, dan saya percaya Tuhan yang bangkit, saya percaya Tuhan naik ke surga, dan saya percaya Tuhan akan datang kedua kali. Saya percaya. Itu iman. Iman percaya. Lebih kuat iman percaya saya ketimbang saya bersaksi, karena saya harus bersaksi dusta. Saya nggak mau berdusta. Lalu bagaimana Bang membuktikannya? Ya membuktikannya nanti setelah saya bersama Bapa. Namanya iman percaya. Kalau bersaksi melihat. Nah saya percaya, namanya percaya, saya percaya udah. Ya, free will saya yang jadi pertanggungjawaban. Karena memang free will itu tidak bisa diintervensi Tuhan. Ya. Setiap orang percaya harus menggunakan free will-nya. Karena Tuhan mau setiap orang diselamatkan, tapi free will-nya menolak, maka dialah yang akan dihukum. Kalau Tuhan sudah memberikan free will, maka itu Tuhan tidak mau mengintervensinya. Ya. Jadi ketika free will itu bisa diintervensi Tuhan, maka nanti di hari penghakiman tuh beda. Misalkan gini, Joko, sini kamu. Kamu tahu siapa aku? Ya nggak tahu. Aku ini Tuhan. Oh Tuhan ya, saya nggak tahu. Kenapa engkau tidak percaya aku? Ya aku nggak tahu Tuhan. Kenapa engkau nggak percaya sama aku? Ya aku nggak tahu. Sekarang gini aja di Tuhan. Kan nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mengintervensi hati saya untuk saya bisa percaya kepada Tuhan? Kan hari penghakiman ya, engkau yang dihakimi. Tapi dalam dunia teologi namanya teodisi. Sebaliknya malah engkau yang menghakimi Tuhan. Ya, itu sebuah kesalahan. Nah, iman di sini merupakan tindakan free will juga. Ya, engkau mau ambil gerakan atau enggak? Tindakan itu adalah imanmu. Nah, sekali lagi, iman dan pengharapan itu akan mati, saudara. Kau berharap, tapi pengharapan itu enggak kunjung muncul, maka engkau akan sirna pengharapannya. Seperti Bapak Abraham, dikasih info bahwasannya akan punya anak, tapi pengharapannya sirna, akhirnya dia mengawini gundiknya. Seperti saudara juga pasti akan sirna harapannya. Nah terakhir, iman, pengharapan itu akan mati. Tetapi kasih itu akan ada selama-lamanya, saudara. Ketika engkau sudah bersama Bapa di surga, engkau sudah tidak membutuhkan iman lagi, karena iman sudah mati di sana. Ya, coba. Ketika engkau sudah bersama Bapa, iman udah gak ada lagi. Kan imanmu adalah percaya. Oh sudah percaya ada Tuhan. Engkau berharap bersama Bapa, sudah di surga. Apakah engkau perlu pengharapan lain? Enggak. Tapi kasih selama-lamanya ada di surga. Engkau begitu baik Tuhan, engkau begitu luar biasa. Engkau begitu menakjubkan Tuhan. Udah engkau akan mengasihi Tuhan selama-lamanya. Karena itu di dalam Alkitab, ya, tugas penghuni tugas penghuni surga ya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tuh pesta pora dan lain sebagainya. Tugas penghuni neraka cuma satu, memuji-muji Tuhan. Karena dia bersyukur. Nah itulah yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Dan kiranya saudara diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau melihat kami anak-anak-Mu berdiam dan bersimpu di hadirat-Mu Tuhan. Satu keputusan kami untuk menyerahkan setiap permasalahan, perjalanan hidup, bahkan apa yang kami punya kami serahkan semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi kami anak-anak-Mu, betapa kami membutuhkan hadirat-Mu dalam setiap perkara-perkara kami. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi kami Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Engkau terus berkata-kata di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik sahabat TVC, sebelum melakukan perjamuan kudus,
ada baiknya kita ambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan yang baru kita dengar, kita akan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sharing firman Tuhan itu mengatakan bukan hal yang sulit sebenarnya apabila kita ingin memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pola pikir kita harus diubah. Kita jangan membuat yang sulit semakin sulit, tetapi yang sulit itu jadi mudah, yang mudah itu menjadi lebih mudah lagi. Karena tirai itu sudah diambil, kita langsung bisa ketemu Bapa di surga. Ambil waktu sejenak untuk bisa bersekutu, biar kita lebih ringan, hati kita bebas, tidak ada sesuatu pun yang kita simpan di dalam hati kita. Biarlah hati kita penuh sukacita. Dan pada saat kita berjalan keluar dari tempat ibadah ini, kita menjadi terang yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kita bisa menjadi garam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Biarlah kita bukan orang-orang yang berbeban berat di dalam hidup ini. Ambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan, melepaskan semua yang menjadi beban hidupmu. Masa lalu yang sulit, yang kelam, yang dibawa sampai hari ini dibebaskan semuanya, dilepaskan. Biarlah ada lawatan Tuhan yang masuk di dalam hati kita semua. Baik, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti bersama-sama atau hosti yang di rumah juga. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sahabat LTVC, sharing firman Tuhan tadi mengatakan dimanapun kita berada, itu adalah ibadah. Ayat firman Tuhan ini berkata, bukan kita saja yang menerima keselamatan, tapi keselamatan itu harus diterima oleh banyak orang. Ada satu tugas sebenarnya yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya untuk menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan bahwasanya Yesus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah berita ini bisa dibawa kemanapun kita pergi untuk menyampaikan kepada saudara, keluarga maupun rekan-rekan yang lain. Sehingga ada banyak orang yang nanti bisa ketemu dengan Tuhan. Dan ini adalah tugas yang sebenarnya Tuhan berikan kepada orang percaya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur sharing firman Tuhan yang begitu indah yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang terkasih, Bang Fadil. Kiranya kami bisa menjadi orang benar yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bisa menjadi showcase dimanapun kami pergi Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu menyertai Indonesia Tuhan. Menyertai presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, dan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan. Dengan rahmat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, sehingga semua pejabat bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan negara Indonesia Tuhan. Saat ini ada banyak kepala daerah yang hanya diisi oleh pejabat sementara. Tentunya Tuhan, Kau campur tangan dalam hal ini. Engkau terlibat untuk menentukan orang-orang yang capable, mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjalankan posisi pejabat sementara sampai adanya pejabat definitif Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, menteri, semuanya untuk menentukan pejabat-pejabat yang capable ini. Sehingga pejabat yang menjabat nantinya benar-benar melayani Tuhan, melayani warga Indonesia dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sahabat LTVC dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, semua pergumulan, semua persoalan, semua kebutuhan yang digumulkan oleh sahabat LTVC, kami doa Tuhan menjawab dari surga semuanya Tuhan. Biarlah sahabat LTVC dari waktu ke waktu hidupnya penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terikat lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbelenggu diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pengurus LTVC Tuhan. Kami sangat-sangat percaya jerih lelah semua pengurus LTVC tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Semua Tuhan perhitungkan. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diberi kesehatan yang sempurna Tuhan. Gereja orang benar Tuhan Kau berkati, agar terus berkembang sampai seluruh Indonesia. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu kepada kami semua. Sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesus berkati.